Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Yunus, seolah ayat yang ke-54 sampai 58 kita kaji malam hari ini di tafsir Jalalain bagian depan di halaman yang ke-176 sekitar 5 baris dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarun nadamata lamma ra'awul adab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa yuhyi rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Walau dan andai, menggunakan kata lau berpotensi tidak terjadi, semisal harapan kosong. Anna likulli nafsin, sesungguhnya untuk setiap orang yang dzalamat melakukan kezaliman. Dzalamat bagaimana kafarat kufur, menutup diri, tidak mau menerima petunjuk Allah. Mata ditutup, telinga ditutup, hati ditutup. Akhirnya petunjuk Allah tidak diterima. Yang ia pakai mata akal mengikuti hawa nafsu. Setan membisikkan, itu yang dituhankan. Akhirnya masuk kepada zalim besar, namanya kesyirikan. Ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Kapan orang zalim akan diberi kekayaan sepenuh bumi? Sekarang pernah ada? Ke depan akan ada? Tidak.
Karena ke depan malah akan mati, bukan mewarisi tapi malah diwarisi. Semua yang ada di bumi, apa yang ada di bumi jami'an semuanya minal amwal dari harta, walaupun bentuknya emas. Niscaya akan ia gunakan lafta tatbih untuk menebus diri dengan apa yang ada di bumi dari harta, minal adabi menebus dari siksa yaumal qiyamah. Wasaru, dan ini ada beberapa tafsiran. Sirun punya makna rahasia, atau siror punya makna guratan wajah. Tiang lek seneng wajahnya terus pun dirupane modelnya semringah, tidak susah. Siror itu termasuk guratan wajah. Tiang seneng utawi susah dipun delok napa nih? Lah wajah. Di dalam tafsir ini diberikan tafsiran mereka merahasiakan. Bila kita membaca di tafsir Qurtubi, bukan dari kata sirrun tapi siror, artinya guratan wajah. Apa yang ada di hati bisa dibaca di wajahnya. Apa itu bentuknya yang ada di wajahnya? An-nada, mata penyesalan. Wangi lek atine susah ditutup-tutupono dipun sawang wajah nggih panggah ketok guyune yang susah terus pundi? Saged mak plengeh napa didamel-damel? Saged yang susah mak plengeh ngoten niku. Itu tampak itu. Berarti ada dua tafsiran. Ini bila kita menyelami tafsir, kata asarru itu sudah memiliki beberapa makna. Punya makna mereka merahasiakan penyesalan, atau mereka malah menampakkan adharu. Karena apa yang ada di hati tampak di wajahnya. Apa? Penyesalan. Kenapa mereka menyesal? Ala tarkil iman, karena mereka meninggalkan iman. Kapan itu terjadi? Lama ra'awul azab, tatkala mereka melihat siksa. Menyesali wong kafir itu tidak sekarang, tapi menyesalnya orang kafir itu nanti. Kenapa? Lawis tenanan delok siksa. Itu menunjukkan nggak ada iman. Kalau orang itu ada iman, di dunia itu bisa nangis. Orang punya iman di dunia bisa nangis. Maka mata mana yang nangis karena takut kepada Allah, maka Allah haramkan ke sentuh neraka. Semoga tangis kita karena takut kepada Allah, bukan untuk duit mesam-mesem atene atos malah ndak pernah nangis. Kudune nangis niku atine napa? Atos. Nangis nanti biar lembut. Itu tatkala mereka melihat siksa. Makanya kita harus pupuk iman kita, kita minta pada Allah semoga kita dijadikan mukmin. Tandanya itu bisa nangis karena takut kepada Allah. Di antaranya dibacakan ayat, imannya bertambah. Idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya imannya tambah. Diciptakan surga ketok semringah, di tengah neraka iso nangis. Tapi wong kafir gak iso. Isone nanti lek pancen sudah neraka itu ainul yakin, wis meleh tenanan. Didepne di neraka lagi. Dan itu dimulai ketika malaikat datang mencabut nyawa, wis ketok.
Karena tiang mati niku sinten sawang sinten? Omahe apik, kendaraane apik, bojone ganteng ayu. Bukan. Tapi nyawang malaikat pinten jumlahe? Sakdaya mripat nyawang. Napa rupane? Sesuai dengan amalan. Amalannya putih ya wajahnya ceria, amalan hitam wajahnya bengkereng ngedeni. Itu yang dilihat orang ketika akan mati. Sehingga Allah jelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakilla tubsirun. Kami para malaikat lebih dekat kepada orang yang akan mati daripada kamu, cuma kamu enggak melihat kami. Sing nyawang malaikat sinten? Sing badhe mati mawon. Dikala itu mereka rohnya menyebar. Akhirnya malaikat kejar, pegang, pukuli. Allah menjelaskan, "Wa kaifa idza tawafathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Dohai alangkah dahsyatnya andaikan kamu melihat proses wong kafir dicabut. Gimana? Dia dipukuli apanya? Badan bagian depan, badan bagian belakang. Itu sudah penyesalane pol, apalagi nanti sudah siksa kubur, apa neh wis berhadapan di neraka gak iso jawab wis. Mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Itu puncak penyesalan yang sudah diawali sebelum-sebelumnya. Maka mereka akhirnya betul-betul menyesal. Cuma penyesalannya apakah dirahasiakan atau ditampakkan? Kita baca dulu di versi Jalalain. Makna asaru yaitu akhfaha, menyembunyikan rasa penyesalan itu, ru'asa uhum, para pucuk pimpinannya, bos-bosi, yai-yai ini sing promosi di masyarakat. Tabiuna nahmil khotoyakum, meluwo saya lek dosa musuk tak tanggung. Mereka gitu promosinya, melu aku lek salah dosamu tak tanggung. Lah kondisi kayak begitu lek nganti konangan anak buah terus mundi Mbah Yai, gimana jawabnya? Terus mundi Mbah Yai, gimana jawabnya? Benjo konangan oleh anak buahnya, maka penyesalan yang mereka miliki itu dirahasiakan. Benjo konangan. Nah begitu, benjo konangan. Akhirnya orang-orang yang pernah disesatkan itu nuntut kepada mereka, Allahumma a'tihim dhi'fan minal azab. Ya Allah, lipat gandakan kepada mereka siksa. Apa jawaban Allah? Likulin dhi'fun. Ternyata masing-masing mendapatkan kelipat gandaan, bukan sebatas bos penyesat tok, anak buah nggih sami. Napa? Bosnya semangat promosi, masalah anak buah nggih semangat melu. Setali tigawan napa padha wae? Sami mawon, sawaun alaihim, sama saja pada mereka. Nauzubillah min dzalik. Para pucuk pimpinannya mereka merahasiakan penyesalannya anidu'afa, dari orang lemah sing mereka sesatkan, dan mereka memang sengaja melemahkan pengetahuan masyarakatnya sehingga pengajiannya selawatan, nyasik, nyanyi, kirim pahala, enggak lebih gitu kan, lawak. Kira-kira guyu kalahiman saged bersatu mboten? Guyu kalahiman saged bersatu mboten? Saged mboten? Mboten saged. La tuksirid dhahka fa inna kasratah dhaki tumitul kolba. Kamu jangan memperbanyak tawa. Kenapa? Kakian guyu mateni hati. Makanya ketika dibacakan ayat itu banyak konsentrasi. Lu ngantuk.
niku malah ndang entuk sakinah lek ngantuk ngoten nggih. Luwih ayem ketimbang guyu lho. Tiyang sing dipun wacane nganti ngantuk mungkin lek trap-tap tangi lek nampa. Rumoso kalingan kelangan lek nguyak niki apa mengke sing disampaikne, dipelajari diwaca nah titikane apa mengke. Niku lek ngantuk kalah karuan ngantuk. Malah entuk sakinah tenanan ngoten nggih. Tapi lek guyu gak iso entuk sakinah. Gak iso entuk ketentraman. Kenapa? Hatinya mati. Sing digoleki kapan guyune? Kapan guyune? Kapan guyune? Kan ngoten niku mengke. Lek nganti ketiduran apa mengke? Wah, aku kok ora ngantuk aku. Nggih dipun waca niku mengke. Ditekokne apa mengke kesimpulane? Senada dengan itu. Makanya antara iman dan guyu gak bisa ketemu. Sementara kajian mereka sering sing ngelawak. Piye bisa ketemu? Gak iso. Itu namanya mereka itu mendangkalkan, melemahkan akidah masyarakat. Akhirnya lo dangkal kayak begitu, diplekoto apa wae mesti manut. Buatan percaya jangan persane mawon. Nah begitu. Makanya ketika hari kiamat mereka nanti akan dituntut karena merasa malu. Mereka rahasiakan penyesalannya dari orang-orang lemah alladzina yang adalluhum mereka pernah menyesatkannya. Kenapa? Makhafata ta'yir karena takut dicela oleh anak buahnya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, asarut adalah malah punya makna menampakkan penyesalan. Artinya ditutupono kaya ngopo gak iso. Karena Allah menjelaskan wabada gimana itu? Wabada lahum ma'amilu. Dan nampak jelas terhadap mereka apa yang mereka kerjakan. Gak iso ditutupi badan, gamblang nampak zahar. Apa yang mereka kerjakan piye carane nutupi? Yang ada malah saling tuding dan saling mengingkari, akhirnya saling laknat. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya wakudia diputuskan bainum di antara mereka, yaitu baina khalaik di antara makhluk bil qisti dengan adil bil adli wahum sementara mereka la yudlamun tidak dizalimi. Sing apik gak dikurangi, sing elek gak ditambahi. Sing apik karena fadilah dari Allah, sing elek karena keadilan Allah dan mereka tidak pernah menyalahkan kepada Allah, yang ada menyalahkan diri sendiri. Lau kunna nasmau anaqilu ma kunna fi ashabi sair pomo dhisik kuping gelem ngrungokne, pikiran gelem mikir, hak itu diterima, lalu taat Allah menerima, niscaya kami selamat tidak menjadi penduduk neraka sair. Ala ketahuilah, inna lillahi sesungguhnya milik Allah ma fis samawati apa saja yang ada di langit wal ardi dan juga apa yang ada di bumi. Jadi orang kafir apabila punya harta digunakan untuk menebus, ditanya harta mana yang kamu gunakan nebus. Wong mati ya ora nggawa apa-apa. Kamu mati harta diwarisi milik Allah. Mana dalilnya? Inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah itu enggak diberikan pada mereka. Apa yang hendak mereka gunakan untuk menebus? Sehingga mereka itu akan semakin menyesal bila sudah seperti itu. Ala ketahuilah inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji apa? Bil ba'si, adanya hari kebangkitan, wal jaza dan pembalasan. Haqqun punya makna sabitun, kokoh, tetap, pasti. Walakinna akan tetapi aktsaruhum kebanyakan manusia, aktsaron nasi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mau tahu. Tidak tahu itu enggak mau tahu atau memang enggak pernah tahu, rong tahu krungu. Ya sekarang itu enggak rong krungu iki kira-kira wong sing endi? Kira-kira wong sak setono niku lek mriki wonten masjid mujahidin paham mboten? Lek wong masjid mujahidin niku mboten demen selamatan niku pun paham napa dereng kira-kira? Itu saja kita bisa njajaki.
Bagaimana mereka, aku rong tahu krungu lho, kok sorong tahu krungu ki lho. Rong tahu krungu piye? Berarti kalau gitu memang mereka itu nggak mau tahu. Sengaja menutup diri. Nah, begitu. Dzalika yang demikian itu layak lamun dzalika mereka tidak mau tahu tentang nasihat Allah ini. Wa dia Allah yuhyi yang menghidupkan, wa yumit dan juga dia yang mematikan, wa ilai kepadanya tujuan kalian dikembalikan. Bil akhirati nanti di akhirat kamu enggak ada, Allah mengadakan tanpa contoh. Bisa pernah ada karek mbaleni breya luwe gampang. Kapan itu? Di akhirat bukan di dunia. Fa yujazikum maka Allah akan membalas kepada kamu bi a'malikum sesuai dengan amal kamu. Ya ayuhan nas wahai manusia. Termasuk ya ahla Makatai penduduk Mekah. Abu Jahal CS dipanggil. Qad ja'atkum sungguh telah datang kepada kamu mau'idhah arahan mir rabbikum yang datang dari Allah Rabbmu. Isinya kitabun kitab. Fihi di dalam kitab malakum apa yang akan diberikan kebaikan buat kamu bila kamu mau beriman. Wa'alaikum dan apa yang akan menimpa kepada kamu bila kufur akan mendapatkan siksaan. Kitab itu isinya menceritakan seperti itu. Kalau dalan Nabi lek gelem katut sok entuk ngene awas kuwi dalan elek aja tok tutne lek nganti ngengkel sok ancamane begini wis enek kabeh. Orang Abu Jahal CS kenalkah kepada Nabi Muhammad SAW? Duh, munira kenal itu piye ceritane? Wong Quraisy datang Nabi kita sami munira kenal terus pun diceritane. Mesti kenal karena sudah jadi Nabi itu 40 tahun. Berarti 40 tahun sudah kenal. Masyhur Nabi kita itu. Kelasnya itu pemimpin. Ya Allah jadikan pendamai di antara mereka ketika mereka itu rebutan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ketika direnovasi. Meh tukaran, masing-masing kabilah rebutan, aku sing nyelehne, rebutan kabeh. Akhirnya mereka bikin sayembara. Nopo? Sing duwe hak nyelehne wong sing leknya masjid tekone dhisik dewi. Sinten bakno? Rasul sallallahu mereka memantau, oh kuwi to wonge. Lek ngono ridho. Mereka yang mau tengkar gak jadi. Lalu Nabi kita lebih memantapkan lagi, ambil kain, tokoh-tokoh supaya memegangi kain. Nabi kita mengambil batu meletakkannya, tolong dibawa ke sana. Ketika sudah dekat beliau yang meletakkan, hilang persengketaan. Sudah semasyhur itu, sapa sing ra kenal. Dapat wahyu, semuanya sudah dibacakan. Mukjizat siapapun tahu. Apalagi wong Quraisy dari Bani Hashim itu terbaik. Siapa sih tidak ngerti? Nah begitu. Sehingga tidak ada alasan hujah tidak sampai. Sudah itu. Dipanggil mereka. Bahwa dan dia yang turun itu adalah huwa Al-Qur'an. Wa syifaun dan dia sebagai tawan obat 5 fisu terhadap ada apa yang di dalam hati. Min aqaid dari akidah, bagaimana bertauhid, iman pada hari akhir, kebangkitan, al-fasidati yang rusak, bagaimana mengobati akidah dan yang rusak, wasuk dan juga keraguan, itu sudah ada obatnya dalam Al-Qur'an, kalau maca wae. Dan juga sebagai hutan petunjuk, minat boleh dari kesesatan, warahmatan rahmat. Limumin kepada orang yang mengimani akan tentram bahagia. Dibacakan semakin tambah kuat, bisa taat bahagia, ada maksiat iso nangis, kok iso tobat itu nanti juga akan bahagia. Itu termasuk rahmat. Itu semua yang bisa menikmati hanya lil mu'min pada orang yang beriman. Bihi pada Al-Qur'an. Kul katakanlah bi fadlillahi semata pada fadilah Allah yaitu Islam, tauhid, taat, bebas dari syirik, pembatalnya, wabi rahmat dan dengan rahmatnya itu Al-Quran dengan ilmu. Fabidzalika maka dengan modal itu al-fadl wa rahmah, Islam dan Al-Quran, keutamaan dan rahmat. Falyafrahu supaya mereka gembira.
Biasanya tiang seneng niku lek entuk duit napa entuk ilmu biasanya. Lek kita sami nate seneng entuk duit kalih entuk ilmu niku biasanya seneng pundi? Lek kita cek luwih seneng entuk duit belajar. Kenapa? Duit ketika mati akan kita tinggalkan. Belajar. Kenapa? Duit lek mati ditinggalkan. Badhe mati dheweke duit saged mesem? Saged? Makanya kita belajar. Makanya kita dapat duit seneng itu ujian. Supaya kita benjo kebablasan, aku sok arep mati kira-kira ditung-tungi duit keguh ora. Pak lorone mari ya kilo duitnya akeh. Mari ora mboten. Mari mboten. Arepe copot ditung-tungi duit malah grisenen, pergi ngoten. Nah, makanya bila sekarang kita dapat duit demen, dapat ilmu rapatek demen, belajar. Nanti apabila mau mati dapat ilmu seweneng. Karena dibimbing kon muni la ilaha illallah muni iso, bahagia betul. Makanya orang yang mati beri hadiah apa? Bimbingan kon muni la ilaha illallah, lakino mautakum la ilaha illallah. Itu hadiah dengan kalimat la ilah, maknanya dibimbing, talqinan, tuntunan de kon muni. Kenapa? Itu apabila gelem nompo itu nanti super bahagia karena mangkana akhiru kalami la ilaha dakhala al jannah. Sapa ucapan terakhirnya bisa berucap la ilaha termasuk surga. Di sini kita wajib belajar. Piye kita dapat ilmu luweh seneng ketimbang dapat duit. Walaupun dapat duit kita juga butuh seneng. Tapi bukan semata duite, tetapi alhamdulillah entuk duit. Engko kena nggih nambahi golek ilmu. Lah silahkan bahagia kalau begitu. Tapi lek semata mek entuk duit tok, itu luwih seneng daripada dapat ilmu. Nah, disitulah kita wajib belajar. Di sini Allah jelas memberikan bimbingan kepada kita. Bahagiamu bila kamu mendapatkan fadilah, bahagiamu bila kamu mendapatkan rahmat. Fadilah itu adalah Islam, rahmat itu adalah Al-Qur'an. Makna itu adalah ilmu. Nah, kita supaya ke sana belajar, dapat ilmu lebih membahagiakan daripada dapat uang. Bila kita dapat uang senang, kita gunakan untuk nambahin apa? Ilmu. Nah, begitu. Alhamdulillah duitku akeh. Saya bisa gunakan untuk mensukseskan ilmu. Gimana caranya? Ya macam-macam. Caranya gimana? Macam-macam. Yang penting keilmuan itu semakin sukses. Ini perintahnya. Dengan itulah silahkan fal yafrahu, mereka bergembira. Gua gembira dengan fadilah ini, rahmat ini, Islam, Al-Quran, ilmu. Itu nilainya khairun, lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan minat dunia, daripada dunia. Yang Abu Jahal CS itu lebih membanggakan dunia, Fir'aun lebih membanggakan dunia, ilmu tidak dibanggakan. Buktinya Nabi Musa diperangi, Nabi kita diperangi. Nah, senada dengan itu biliya wata menggunakan mimma yajma'un atau tajma'un, yang mereka kumpulkan atau yang kamu kumpulkan. Selesai sampai ayat yang ke-58 dari surah Yunus. Terjemah globalnya berikut. Andaikan untuk setiap orang yang zalim, orang kafir, semisal Abu Jahal CS, Fir'aun Qarun, itu memiliki harta sepenuh bumi, bahkan emas, yang mereka amat sangat membanggakan, dan iman hilang. Ketika mereka melihat neraka, mereka akan rela melepaskan untuk menebus diri dari neraka. Dikala itu mereka menampakkan penyesalan, walaupun ditutup-tutupi, tidak akan bisa tertutupi tatkala melihat kepada siksa. Dan akan diberikan keputusan di antara mereka dengan adil, sementara mereka tidak dizalimi.
Ketahuilah milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Kalau ada orang mengatakan tandane wong ditresno niku sugih. Niku wonten tiyang sing muni ngoten niku. Tandha tiyang sing dipun tresnani niku napa? Sugih. Aku kan sugih berarti aku ditresnani. Aku sok ditangekne berarti aku nek kono ya ndek bondo akeh. Sok lek utang-utangku nek kono panggah dituntut terus tak bayarane. Wonten tiyang sing muni ngoten niku. Terus punten jawabe? Ketahuilah milik Allah semua yang ada di langit dan apa yang di bumi. Mati diambil alih. Buktinya tiang mati mboten napa? Jelas gak membawa. Kenapa? Diambil alih. Bagaimana mereka mengatakan di sana saya akan jadi orang kaya? Dari mana itu kamu tahu? Wah, itu sudah diambil alih. Wah, itu juga masih akan terjadi. Kamu hanya mengatakan andai. Ketahuilah milik Allah, ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu hak. Mati dibangunkan, nanti akan dihisab. Akan tapi banyak manusia mereka tidak mau tahu. Dialah Allah yang menghidupkan, dia juga yang mematikan. Enggak ada, jadi ada itu bisa, pernah ada tinggal mengulang itu lebih mudah ketika dihidupkan. Nanti ketika kebangkitan kepada Allah dikembalikan untuk dihisab. Maka untuk itu Allah memberikan bimbingan, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kau mau'idhah arahan dari Allah Rabbmu. Diutusnya Nabi kita, dituruni wahyu, dijelaskan dengan gamblang. Bila mau menerima itu menjadi obat yang ada di dadamu, penyakit syirik, penyakit hasad dan macam-macam nanti akan diobati. Petunjuk, jalan kehidupan dan rahmat akan nikmat buat orang yang mau mengimani. Katakanlah semata dengan fadilah Allah dan rahmatnya, Islam dan Quran, silahkan mereka bergembira. Kenapa? Dengan ilmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta benda dunia, kekayaan. Toh kenyataannya bila mati mereka pun juga akan meninggalkannya. Alhamdulillah telah selesai beberapa ayat kita baca malam hari ini. Berikutnya setelah terbaca beberapa tafsir, terangkum beberapa pelajaran berikut, mau dicatat silahkan. 1. Masalah hidup di dunia. Masalah hidup di dunia bila diselesaikan semata menggunakan akal. Masalah hidup di dunia bila diselesaikan semata hanya dengan akal, maka harta seolah Tuhannya. Maka harta seolah Tuhannya. Kenapa? Karena manusia punya nafsu dan harta sebagai solusi. Karena manusia punya nafsu dan harta sebagai solusi. Seolah penjara neraka, seolah penjara neraka yang ditunggui malaikat, seolah penjara neraka yang ditunggui malaikat akan disuap pakai hartanya. Seolah penjara neraka yang ditunggui malaikat akan disuap dengan hartanya. Kita ulang. Masalah hidup di dunia bila diselesaikan semata dengan akal, maka harta seolah Tuhannya. Kenapa kok begitu? Karena manusia punya nafsu dan harta sebagai solusi. Seolah penjara neraka yang ditunggu malaikat akan disuap dengan harta.
Sekarang kita urai masalah hidup di dunia tiang gesang gak ada masalah mboten? Banyak. Kita diberi akal enggak? Iya. Tapi bila kita hendak menyelesaikan semata hanya dengan akal, nah begitu, maka harta itu seolah Tuhannya. Yang kita bisa melihat, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, kesibukan rata-rata orang, budal peteng, mulai peteng golek nopo? Di sini weteng. Dalam artitas banyak. Contohnya kayak begitu, banyak. Nah begitu, itu kenyataan. Bukannya kita mencela, tapi kita melihat realita. Bukannya kita mencela, tapi kita melihat realita. Karena kita hendak mencari penyelesaian. Nah seperti itu. Akhirnya apabila sudah kayak begitu, seolah harta itu menjadi Tuhannya. Maka biasanya tiang sing budal kerja niku nopo bahasane? Nyandi nopo jawabane? Golek pangupaning jiwa. Pangupaning jiwa niku kata pokoknya nopo? Upo niku nopo? Ya beras dimasak. Butir demi butir niku jenenge upo. Itu mayoritas. Bahkan kita pun juga begitu. Nah begitu. Kenapa kok begitu? Karena manusia memang punya nafsu dan harta itu menjadi solusi. Dan harta itu sebagai solusi. Ini kita melihat salah satu sisi. Akhirnya dampak berikutnya itu apa? Dampak berikutnya sampai ketika diajak cerita masa depan tentang dibangkitkan surga neraka, maka apabila pemikirannya seperti itu, maka seolah penjara neraka yang ditunggui malaikat pun juga akan disuap pakai harta. Biasanya tiang lek keluarganya kecekel kasus itu repot nebus mboten. Nah seringnya begitu. Biasanya sebuah keluarga bila salah satu anggota itu kena kasus, niku biasanya keluarganya nopo? Repot nebus. Lek nek tentunya ditepun tebus tasik mungkin mboten dicul nih. Gawak nih duit atusan sak koper pae dicul nih kira-kira nggih. Kira-kira nggih. Jumenah kok sak koper kadang 5.000 dicul nih lho nggih. Pone sak koper. Kendaraan lewat ape dirazia, kadang diuncali saudil wis kono liwat ngoten nggih. Saudil kadang mesti wis kono terus son. Napa malah duit sak koper wiyeh kan. Kadang begitu, kadang dipun untel-untel, kadang duit 2.000, gede-gede 5.000. Kalau kok ditampa ping, kan ngoten nggih. Ping piro? Lah nggih kok ping masalah 2.000 ping. Itu saja sudah diterima. Rata-rata begitu, maknanya itu banyak kita jumpai pemikiran seperti itu. Itu semata adalah hukum akal. Sampai-sampai itu juga terbawa. Nanti ketika sudah ditampakkan neraka, malaikat itu juga mau disuap. Kenapa? Terbawa pemikiran dunia hanya dengan akal-akalannya. Nah kita membaca penyakit yang ada di masyarakat. Kita tidak menuduh siapa orangnya, tapi kita membaca kenyataan. Akhirnya nanti kita akan cari bimbingan. Pak anakku yo ngono yo, nanti akhirnya diobati. Lek ora, nanti menyesal. Asalnya begitu. Karena hukum Allah itu enggak semata pakai akal, walaupun kita butuh punya akal cerdas. Nah, begitu. Nomor 2. Pemikiran ini gagal total. Pemikiran ini akan gagal total.
Karena orang mati tidak membawa apa-apa. Pemikiran ini akan gagal total karena orang mati tidak membawa apa-apa. Semuanya diwarisi oleh Allah Ta'ala. Itu yang nomor 2. Pemikiran ini akan gagal total karena ketika orang mati tidak membawa apa-apa, semuanya akan diwarisi oleh Allah Ta'ala. Senajan to wonten tiyang sing ninggal niku nggih digawan-gawani. Tiyang ninggal dipun gawani napa? Beras kuning, napa tujuane? Ben padang dalane, ngoten nggih. Dipun gawani kewan sing disembelih, napa? Roe kewan kena nggih tunggangan arikala nguwot. Nek uwot ugal agil, ngoten nggih. Arikala wonten kubur nggih dipun kirimi napa? Malam Jumat ahli kubur buka lawan njaluk kiriman ayat suci Al-Qur'an. Ing yen to gak dikirimi padha balik karo mbrebes mili. Jane nggih digawan-gawani. Teko mboten kira-kira ngoten niku. Ketika mereka ditanya, kula kok tasih krungu pisan bangking jenengan. Kula ngutek kula hadis kok dereng cethuk niku wonten pundi? Kula nggih melu nek pondok kono. Melu niku jawaban. Ndak ada ilmu. Taklid. Buta. Enggak bisa mendatangkan dalil. Lek kono tak parani jebule tobat, ya kula golek pondok liyane neh sing semadan. Ya gitu bahasa mereka. Jadi pemikiran ini akan gagal total. Karena orang mati tidak membawa apa-apa, semuanya akan diwarisi oleh Allah Ta'ala. Ingat, bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian juga langitnya. Tempat menyimpan mereka diganti bumi yang lain. Yauma tubatu adghar adi wassamawat. Bumi diganti bumi yang lain, demikian juga langitnya. Mau dicari kemana simpanannya ketika ditabung? Ganti bumi yang lain, demikian juga langitnya. Kemana mereka akan mencari sampinannya? Gak akan ketemu simpanannya. Kenapa? Dihancurkan. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Makanya akan gagal total orang yang menuhankan harta. Nanti malaikatnya mau disuap dengan hartanya. Nomor 3, solusi masalah. Nomor 3, solusi masalah. Gunakan akal untuk memahami petunjuk wahyu. Ini solusinya. Gunakan akal untuk memahami petunjuk wahyu dengan metode pemahaman generasi percontohan. Dengan metode pemahaman generasi percontohan. Semua akan terjawab. Ini solusinya. Ini solusinya. Solusi masalah. Apa tadi? Gunakan akal untuk memahami petunjuk wahyu. Dengan metode pemahaman generasi percontohan, semuanya akan terjawab. Ini solusinya. Mana dalilnya? Ya tadi sudah memanggilkan ya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, manusia itu sudah punya akal belum? Dipanggil manusia, ya Yona sudah punya akal belum? Sudah, kondisi sudah punya akal, diberi petunjuk. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang kepada kamu mau'izah dari Allah Rabbmu, maka gunakan akalmu untuk memahami mau'izah. Jangan kamu buang wahyu semata menggunakan akalmu, kan begitu. Jelas itu, dipanggil wahyu manusia itu sudah punya akal. Sekarang diberikan mau'izah, itulah wahyu. Makanya gunakan akalmu untuk memahami wahyu dengan metode pemahaman generasi percontohan. Sinten generasi percontohan itu? Para sahabat, murid Nabi, dibimbing langsung. Praktek ditunggui langsung, dikontrol dengan wahyu. Nanti sahabat baris wonten burine niku Nabi paring dawuh, ayo lurus. Aku nyawang awakmu di balik punggungku.
Dadi Nabi sallallahu ngadep kiblat, sahabate sing wonten mburi niku ketok. Nah, kita sami saged mboten? Iso pasang milon ngoten nggih. Wah, kayak sapa ngoten iki. Ya mungkin lucunya begitu. Seolah milon dipadakne kalih wahyu ngoten nggih. Seolah milon dipadakne kalih wahyu. Sampai sahabat itu seperti itu namanya generasi percontohan. Generasi percontohan. Jadi piye kondisinya itu Nabi itu tahu. Kenapa? Dari wahyu. Itu merupakan proyek percontohan. Praktek mereka benar, itulah namanya percontohan. Nah, gitu solusinya. Solusinya gunakan akal untuk memahami petunjuk wahyu dengan metode pemahaman generasi percontohan, semuanya akan terjawab. Tapi ini enggak selesai ngaji pisan pindho. Mari mboten ngaji pisan pindho. Mboten saged. Nganti kapan? Nanti mati. Yang penting tambah lakoni, tambah lakoni. Begitu. Sampai waktu kita habis, walaupun nanti ketika mati itu belum total, gak masalah. Yang penting belajar dan belajar terus. Nah, itu tadi nomor 3, solusi masalah. Nomor 4, tanda orang yang benar langkahnya. Tanda orang yang benar langkahnya. Titik 2. Setiap kali mengalami kebahagiaan. Setiap kali mengalami kebahagiaan, ia bawa pada pemikiran, titik 2, surga lebih membahagiakan daripada ini semua. Ia bawa pada pemikiran, titik 2, surga lebih membahagiakan daripada ini semua. Akhirnya ia semakin baik dan tidak membanggakan dunia. Akhirnya dia semakin baik dan tidak membanggakan dunia. Titik. Ini bagian akhir. Kita ulang, tanda orang yang benar langkahnya. Semoga kita benar langkahnya. Apa itu? Setiap kali mengalami kebahagiaan, ia bawa kepada pemikiran, surga lebih membahagiakan daripada ini semua. Akhirnya ia semakin baik dan tidak membanggakan dunianya. Ya, ini penting pemikiran ini. Penting pemikiran ini. Tanda orang yang benar langkahnya, setiap kali mengalami kebahagiaan, kita nanti dapat kebahagiaan betul. Sering. Lek bahasane pegawai negeri, meseme tanggal pinten? Tanggal pinten? Yang pegawai negeri ayamnya tanggal 6. Lek tutup pegawai negeri lek pegawai negeri tanggal tuwek. Oh, BRI malah tuwek lho nggih. Ya wis ngono dadi PNS ya pegawai bank ngoten mawon nggih. Ben ngasem kabeh. Artinya silahkan dapat kebahagiaan. Tetapi bila kita dapat kebahagiaan, terserahlah, monggo. Kita nggak dicela, tapi bawalah kebahagiaan itu dengan pemikiran surga lebih membahagiakan daripada ini semuanya. Ngene gak sepiro wis koyok ngene, sok surga koyok ngopo, bawa ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ia semakin baik amalnya dan tidak membanggakan dunianya. Kenapa? Ini kita ambil dari ayat terakhir tadi. Kul bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un.
Katakanlah dengan fadilah Allah dan rahmatnya, itulah supaya yang kamu membahagiakan. Kenapa? Itu lebih baik daripada yang kamu kumpulkan dari dunia bersama isinya. Sementara kita butuh dunia dan bahagia supaya kita enggak tercela. Bahagia kita dapat dunia, maka bawa kepada pemikiran. Kalau cuma gini saja sudah bahagia, maka bawa ke surga supaya di sana malah lebih bahagia. Dengan begitu bahagianya enggak kebablasan, tapi ia gunakan memupuk ketaatannya, tidak bukan untuk membanggakan dunianya. Nah, begitu. Demikian yang kita sampaikan malam hari ini. Bila benar kita bersyukur semata fadilah dari Allah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Bila salah memang kita banyak punya keterbatasan. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Datang kapan disilahkan. Batas segeranya ini ketika kita mendengar azan itu langsung atau ketika kita ini habis azan karena mungkin ada sesuatu yang belum bisa untuk menyegerakan. Yang pertama ketika berjamaah 2 orang, jentrek kan ya, podo imam makmum. Untuk kondisi kita kiblat itu daerah barat, penai ngomong begitu. Makanya imam di selatan, makmum di utara. Jadi imam di kirinya makmum, makmum di kanannya imam. Iki lenek nganti wong teko, gimana? Bila kita belum tahu, tempo dulu njawil, semoga itu tidak berulang. Karena petunjuk njawil belum diketahui. Yang ada perbuatan sahabat ketika wong loro begini, ini imamnya, ini makmumnya. Makanya orang datang itu menyusul jentrek wong telu. Disinilah imam akhirnya mendorong keduanya ke belakang. Kalau begitu, yang memiliki, yang menghandle, yang menyelesaikan masalah itu imami. Maka untuk itu, bila kita pengen berjamaah enek wong loro, kita yang ketiga, imamnya apiten wae. Lek wis diapit, imamnya yang bertindak, disuruh nyamburi. Ini perbuatan yang ada pada hadis. Ini jelas, itu benar. Imamnya yang menghandle, yang nangani, bukan makmumnya sing keri jawil. Karena syariat jawil kita belum tahu. Yang ada itu malah jentre, itu perbuatan sahabat. Dan itu kenyataannya terjadi, tidak ada yang sia-sia. Jelas terjadi, itu tidak ada yang sia-sia. Di situ merupakan pembelajaran. Akhirnya untuk kita mepet atau malah jentre wong telu, nanti imamnya sing nyurung. Itu jelas ada dalilnya, kita mudah mencari rujukannya. Kita fikih al-wajiz tentang sholat berjamaah gamblang. Di Jumat pagi kemarin di Masjid Khayalah Sholah Khaifalah Jetis Kediri, itu termasuk materi yang saya bacakan. Nah seperti itu jawil. Terus lek ngarepe bek enek wong teko siji, apa boleh jawil? Belum tahu dalilnya kon jawil. Lek iso golek uang wae lah. Lek perlu sing ngarep kena dirapetne wae. Sesele kono kan malah desek ngoten nggih. Seseli ae. Sekira mereka kete sik lodok renggang-renggang. Oh gayane lek begagah kok cek kegagahan ngoten niki. Lek begagah napa? Cek kegagahan. Benjon nemen-nemen lek gagah ngoten nggih. Desek mawon mosok diblusi wong sita ora sedeng. Itu malah boleh. Kenapa? Karena memang ada bahasa tarosuh rapeto. Ada bahasa rapeto. Bila itu juga nggak mungkin, yo golek uang, sing urung salat dijak panggah renek, boleh sendirian, terpaksa.
Tapi lek ngarep cek utuh, cek enek, jangan membuat sop sendiri itu ndak sah. Ngarepe cek kena diseseli kok gawe dewe, itu tidak sah. Nah begitu, itu bahaya. Ini yang pertama, yang kedua apa tadi? Puasa. Ya, ketika orang puasa wis teko maghrib, maka supaya segera. Di masa segera itu apa? Pesan Nabi SAW, orang poso tidak bahaya ketika maghrib dia segera berbuka. Mana segera begitu maghrib ya bismillah jipuk yang dikonsumsi. Enak kurma metil dari pohonnya sing jek nyus lek enak ya monggo, lek duwe. Dene enak ya kurma sing wis garing nanti dimakan karo banyu, ombe dhisik kemudian kurma monggo. Lek gak enak ya banyu nyel ya ora apa-apa. Enek teh nggih monggo. Dikolakne ya monggo. Pokoknya itu segera dibatalne. Sing ngadan ya ngombe dhisik. Mosok terung clegukan nganti 5 menit. Muadzin ndang ngadan sik to mosok terung clegukan dadak disusu-susu. Nah begitu. Segera dibatalkan. Jangan mendahulukan adzannya, tapi mendahulukan berbukanya. Karena perintahnya mendahulukan berbuka. Itu buat orang yang mendengar adzan. Buat muadzin memantau kepada kondisi. Bila sudah tiba, bukan adzan dulu, tetapi membatalkan puasanya dulu. Dan itu tidak harus kenyang. 3 tegukan atau keh sak gelas, karena sembalik seger. Nah, senada dengan itu. Jadi tidak usah nunggu adzan selesai. Kenapa? Dia kena tuntutan ketika puasa, ketika telah tiba supaya mensegerakan wallahu alam. Apalagi? Misalnya berjamaah, kita barisan paling depan, kita batal. Di sana ada pintu. Itu lebih baik mundur begini atau keluar ke sana, melewati depan saf yang pertama. Ketika orang berjamaah, yang wajib memasang sutra itu imam. Makmum tidak wajib. Itu peristiwanya. Nabi SAW di lapangan memasang sutroh. Sop satu, rono gak enek sutroh, kono gak enek sutroh. Ada orang lewat di depan sop, gak ditolak. Itu memberitahu sing gak oleh itu adalah ketika berjamaah di depan imam, antara imam dengan sutroh. Andai kan sutroh ini ya, lewat sini ya gak boleh. Tapi untuk di belakangnya imam, sop 1, 2, 3 itu lewat nang ngarepe gak masalah. Itu ketika berjamaah. Keluarnya kemana? Ya lihat kondisi. Sing paling penak ngiwo apa nengen apa mundur, lihat kondisi, sama-sama bolehnya. Dan kita bisa lihat praktek itu di Masjidil Haram ketika wis qomat, wis membuat formulasi melingkar. Sampai melingkar nggih? Bukan sampai lurus, tapi sampai nopo? Melingkar. Ya lurusnya wong melingkar, ngoten niku. Lurusnya wong melingkar. Ternyata niku sing panggah memanfaatne tawaf niku panggah akeh. Nyapa? Enak, dalane lengang gitu ya. Serana sing ngedang-ngedangi panggah tawaf. Berapa? Ya secukupnya, putarannya kurang berapa. Itu juga enggak ditolak kecuali di depan imam alam. Apalagi? Nyambung lah. Misalkan tadi dengan terangnya kalau di sop pertama ini tinggal 1 orang, kemudian ada 2 orang. Yang satu dulu ngebeki atau mengancani yang dagang? Ngebeki. Karena jangan bikin sop bila depannya gitu belum penuh. Meskipun yang belakang hanya 1 orang. Sing belakang kan golek kanca liyane. Wong duit pengen lemburan masa salate ra golek kanca. Lah duit golek lemburan mboten. Salat luwih gede kan lemburane ya golek kanca. Programnya golek konco. Dene rain to itu sudah dapat niat dan dapat usaha, walaupun kenyataannya belum. Gak mengapa, golek konco. Sopo? Ya wong liya. Yang jelas aja bikin sop kecuali depannya sudah penuh. Lho mosane aku ditilapne, sapa nilapne? Golek sop pertama itu lomba, gak nilapne. Sop pertama itu
lomba. Makanya aja monggo penak men monggo. Rebut dhewe mboten angsal monggo. Monggo niku anak lek masak wong tuane monggo dimanggakne. Gak oleh dipadakne. Soalnya kok sepertama niku gak oleh dipadakne karo monggo gak oleh. Rebut dhewe. Lomba. Kenapa? Andai kan manusia tahu gede nih pahala sepertama gak mendapatkan kecuali dengan lomba. Akan lomba itu dalil Sahih Bukhari. Biasanya monggo nggih. Dilangi monggo niku. Betutuke monggo wonten kondisi niku gak oleh niku. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.